Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran kita kali ini. Bapak ucapkan selamat kepada kamu yang sudah naik ke kelas 12 atau kelas 3. Maka pada awal kelas 3 ini kamu harus punya tekad untuk tetap meningkatkan cara belajar kamu, dan bagi kamu yang nilainya bagus agar dipertahankan, bagi kamu yang nilainya masih kurang beruntung agar tetap berusaha untuk meningkatkan cara pembelajarannya. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan pembelajaran dengan baik, dengan sukses, dengan nilai yang bagus. Amin. Pada semester 1 ini kita bahas bab 1 kelas 12, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apa itu kasus? Apa beda kasus dengan masalah? Kalau kasus kita lebih dekat kepada hukum peraturan. Kalau masalah problem, ya, tidak sesuainya antara harapan dengan kenyataan. Tapi kalau kasus lebih kepada perbuatan yang melawan hukum. Jadi di sini ada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apa beda pelanggaran dengan kejahatan? Persamaannya adalah sama-sama melanggar hukum, tapi perbedaannya kalau pelanggaran lebih ringan, kalau kejahatan itu lebih berat, ya, baik dari perbuatan maupun sanksi yang diterimanya. Hak mungkin sudah kita bahas pada kelas 10 dan kelas 11, yaitu sesuatu yang dimiliki oleh manusia, sesuatu yang harus dituntut, sesuatu yang dipunyai oleh seseorang. Pengingkaran ini adalah melawan, ya. Kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Kalau warga negara adalah orang-orang yang menurut undang-undang atau menurut peraturan dia adalah sebagai warga negara. Ini dalam pasal 26, ya. Nah, dalam materi ini nanti kamu akan memahami yang pertama makna hak dan kewajiban warga negara, walaupun pada kelas 10 dan kelas 11 sudah kita bahas. Kemudian yang kedua nanti adalah substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Berarti dua saja, bagian A dan bagian B. Mari kita lihat makna hak dan kewajiban warga negara. Kita sudah bahas hak dan kewajiban ini di kelas 10 dan kelas 11. Di sini dikatakan hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Nah, kalau hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi bersifat universal. Nah, jadi hak setiap warga negara semua hak asasi manusia merupakan hak warga negara. Misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hanya hak warga negara Indonesia saja. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia. Kewajiban secara sederhana adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sesuatu yang harus ditunaikan, sesuatu yang harus dibayarkan, itu pengertian kewajiban. Jadi kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Hak dan kewajiban warga negara adalah dua hal yang saling berkaitan, yang punya hubungan sebab akibat, kausalitas. Dia tidak dapat dipisahkan antara hak dan kewajiban.
Lalu kita lihat substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Mari kita lihat bagaimana hak dan kewajiban warga negara itu dalam Pancasila. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Apa yang dimaksud dengan nilai dasar? Yaitu nilai yang tidak bisa diubah. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, 4, dan 5. Nah, bagaimana hubungan hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila? Yang pertama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas memilih agama serta melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Maka kewajiban warga negara di sini adalah membina kerjasama, tolong menolong, toleransi, tidak memaksakan agama pada orang lain. Jadi ada di situ hak, ada kewajiban. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, punya hak yang sama, mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Maka kewajibannya juga ada di sini, memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat martabat, mengakui persamaan derajat, mengembangkan saling mencintai, melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Jadi ada hak, ada kewajiban. Dalam sila persatuan Indonesia, hak yaitu dalam keberagaman, seperti hak mengembangkan budaya daerah, memperkaya budaya nasional. Tapi kewajiban kita harus menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Rela berkorban, mencintai tanah air, mengembangkan persatuan, memajukan pergaulan. Nah, dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ini dalam dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan yang demokratis, adanya partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat. Tetapi harus ada kewajiban juga, mengutamakan musyawarah mufakat, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat. Nah, terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta kesempatannya sebesar-besarnya pada masyarakat. Maka diamanatkan juga untuk mengembangkan sikap gotong royong, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras. Jadi itu hubungan hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila atau nilai dasar. Bagaimana dalam nilai instrumental? Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental. Nilai instrumental ini adalah penjabaran dari nilai dasar, terutama yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kita lihat misalnya yang pertama, hak atas kewarganegaraan pasal 26 ayat 1 dan 2. Kemudian kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat 1, 27 ayat 1 ya. Hak dan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pasal 27 ayat 2. Kemudian hak dan kewajiban bela negara pasal 27 ayat 3. Kemerdekaan berserikat berkumpul pasal 28. Kemerdekaan memilih agama pasal 29 ayat 1. Pertahanan keamanan pasal 30 ayat 1. Hak mendapatkan pendidikan pasal 31 ayat 1, pasal 31 ayat 2, 31 ayat 3 ya. Kemudian kebudayaan nasional pasal 32 ayat 1, 32 ayat 2. Kemudian dalam perekonomian nasional pada pasal 33 ya, ayat 1, 2, 3, 4 dan 5. Terus kesejahteraan sosial pasal 34 ya, ayat 1, 2, 3 dan 4. Nah, jadi itu adalah hubungan hak dan kewajiban dalam nilai instrumental. Terakhir, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis. Nilai praksis adalah perwujudan dari nilai instrumental, yaitu dalam bentuk perbuatan yang konkret ya, yang nampak. Misalnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, sikap positif yang ditunjukkan yaitu hormat menghormati, kerjasama antar umat beragama, saling menghormati antar umat beragama, tidak memaksakan agama pada orang lain. Sila kedua mengakui persamaan derajat, mencintai sesama, tengah rasa dan lain-lain.
Sila ketiga misalnya menempatkan persatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan, rela berkorban, cinta tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia dan lain-lainnya. Sila keempat itu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak, mengutamakan musyawarah dan lain. Yang terakhir, keadilan sosial, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, memberi pertolongan pada orang lain, menjauhi sikap pemerasan pada orang lain dan sebagainya. Jadi ini adalah hubungan hak dan kewajiban dalam Pancasila, baik nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Oke? Demikian materi bab 1 bagian A dan B. Maka selanjutnya kamu kerjakan latihan dengan pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hak dan apa yang dimaksud dengan kewajiban? Pertanyaan kedua, jelaskanlah hubungan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar, dalam nilai instrumental, dan dalam nilai praksis. Silahkan kamu kerjakan latihannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.